Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 di sini dengan beranggotakan sebagai berikut. Kami di sini ingin menjelaskan tugas yang terkait implementasi middleware sesuai proyek masing-masing. Nah, untuk proyek kita sendiri, kami mengambil studi kasus yaitu e-learning di salah satu sekolah di Kabupaten Bondowoso, yaitu SMKN 1 Tamanan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pengertian middleware. Middleware merupakan lapisan perantara atau filter yang berada di antara request dari user dan aplikasi. Ketika seorang pengguna mengakses suatu halaman pada aplikasi web, request tersebut tidak langsung diproses oleh controller. Sebelum masuk ke controller, request akan melewati middleware terlebih dahulu. Jika request memenuhi syarat, maka middleware akan meneruskan request tersebut ke controller. Namun, jika tidak memenuhi syarat, maka middleware dapat menolak request atau mengarahkan pengguna ke halaman lain. Untuk implementasinya sendiri yang tadi sudah dijelaskan middleware itu apa. Nah, di sini saya sudah punya file middleware. Nah, kalau ingin buat middleware itu gampang sekali. Kalian ke terminal dan ketikkan php artisan make middleware. Terus namanya apa? Seperti itu. Karena di sini saya middleware-nya untuk admin, jadi pengecekannya itu admin juga, seperti itu. Jika bukan admin akan diarahkan ke guru. Jika belum sama sekali, dia akan diarahkan ke login. Nah, untuk hasilnya sendiri seperti ini. Contoh kita ingin mengakses data admin guru. Nah, ketika belum login, dia akan kepental tetap ke login gitu. Sama halnya jika kita ingin mengakses dashboard guru. Nah, nggak bisa karena tadi kita sudah buat middleware-nya gitu. Dia akan tetap kepental ke login gitu, teman. Berikutnya adalah authentication. Authentication adalah proses verifikasi identitas pengguna dalam sebuah sistem. Biasanya, authentication dilakukan melalui proses login dengan menggunakan email dan password. Sistem akan mencocokkan data yang dimasukkan oleh pengguna dengan data yang terdapat di dalam database. Jika data yang dimasukkan benar, maka pengguna akan dianggap berhasil login, dan sistem akan membuat session login untuk pengguna tersebut. Pada proyek saya, proses authentication diatur oleh controller bernama Authenticate Session Controller. Implementasi authentication itu sendiri, sesuai dengan penjelasan yang tadi, di file Authenticate Session Controller ini. Nah, di metode Authenticate ini, dia akan mengambil email, password, dan mencocokkannya di database. Gitu. Jika cocok, maka login akan berhasil. Seperti itu. Untuk bagian Authenticate-nya sendiri. Nah, selanjutnya adalah authorization. Setelah pengguna berhasil login, langkah selanjutnya adalah menentukan hak akses pengguna terhadap sistem. Authorization bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur yang sesuai dengan perannya. Sebagai contoh, admin dapat mengelola data siswa, guru, kelas, dan jurusan. Sedangkan guru hanya dapat mengakses dashboard guru. Pada proyek saya, sistem authorization dilakukan dengan memeriksa role pengguna setelah proses login berhasil. Untuk authorization-nya sendiri, pertama di bagian file Authenticate Session Controller yang mengambil metode dari Authenticate di bagian ini, dan yang kedua ada di bagian root-nya di bagian atas, ditentukan, dicek jika admin lari ke admin dashboard, jika guru lari ke guru dashboard. Untuk nantinya sendiri kita coba menggunakan admin, masuk ke admin, jika login menggunakan guru, dia akan masuk ke halaman guru. Jadi authorization-nya sudah berhasil. Oke, poin yang terakhir yakni CSRF. Selain authentication dan authorization, Laravel juga memiliki fitur keamanan lain yang disebut dengan CSRF protection. CSRF atau Cross-Site Request Forgery adalah jenis serangan yang memanfaatkan session login pengguna untuk mengirim request yang tidak sah ke aplikasi. Untuk mencegah serangan tersebut, Laravel menggunakan CSRF token. Nah, CSRF ini intinya dia adalah sebuah token yang nantinya ketika kita mengisi form ini,
si Laravel akan memberikan token yang akan dikirimkan ke server. Nanti server akan dicek apakah token ini valid. Jika valid akan terus. Tapi kalau kita hapus CSRF ini, otomatis token ini tidak ada. Jadi si Laravel tidak mengenali, artinya tidak ada token. Ketika kita login admin password, nah dia akan back expired seperti itu karena tokennya nggak ada.